Halo Sobat Humas, selamat pagi. Hari ini kita berkunjung ke Desa Kerenceng, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar. Bersama kami sudah ada Bapak Supriyanto, anggota Polres Blitar Kota yang memiliki usaha ternak ikan koi. Kami perkenalkan, monggo Pak Pri. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, pangkat Aibda, Jabatan Basat Narkoba Polres Blitar Kota, alamat Desa Kerenceng, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar. Pak Pri, apa yang menginspirasi Pak Pri hingga mau beternak koi, kemudian berbisnis koi dan menghasilkan cuan? Ya, awalnya kami khususnya di wilayah Desa Kerenceng ini kan banyak yang berbudidaya ikan koi. Akhirnya saya juga ikut-ikutan, awalnya mencoba ikut-ikutan, tetapi lama-kelamaan setelah kita geluti secara benar dan secara telaten, akhirnya juga bisa menghasilkan cuan yang alhamdulillah bisa dibilang sangat fantastis untuk peredaran ikannya di wilayah Blitar ini. Jadi awalnya kita melihat tanaman padi, mereka para petani ini banyak yang kena hama tikus, akhirnya kita coba bagaimana kalau bikin kolam, nanti diisi dengan kolam koi. Jadi awalnya karena lahan padi sudah kena hama, ya, tidak tikus itu terawat, tidak akhirnya menginspirasi untuk buat ikan. Betul. Kolam ikan koi. Tapi bisa tahu nih prosesnya dari awal mula pemilihan bibit sampai dengan pemindahan. Ya, jadi awal mula kita membeli atau memilih bibit dari mulai indukan yang betinanya sama yang jantannya itu harus yang benar-benar bagus, tidak cacat dari segi warna, segi postur. Kemudian kita kalau sudah waktunya bertelur, kita pisahkan ya, satu pasang satu ekor betina, 2 ekor jantan. Biasanya seperti itu untuk proses pemijahannya. Lalu kita pindahkan, kita pisahkan ke kolam pemijahan tersendiri. Setelah itu paling 2 malam atau 1 malam sampai 2 malam itu sudah bertelur. Setelah bertelur kita angkat indukannya. Akhirnya telur itu kita biarkan selama 3 hari akan menetas. Setelah menetas, kita tunggu sampai 2 minggu atau 15 hari. Selama 15 hari itu kita beri pakan kuning telur sama cacing cacing yang khusus pakan itu, cacing sutra ya, cacing sutra itu. Setelah itu kelihatan sudah sebesar lidi itu 15 hari itu sebesar lidi, kita pindahkan ke kolam pembesaran di sawah. Oke, Sobat Humas, ayo kita berkunjung ke kolam pembesaran milik Pak Pri. Monggo. Oke Pak Pri, saya mau nanya nih, sawah ini luasnya berapa? Kurang lebih luasnya ini panjang 50, lebarnya 15 meter. Muat berapa ekor? Kalau muatnya, kalau ukurannya masih ukuran kecil bisa muat ribuan. Maksudnya kecil itu masih nener atau anakan yang baru netas, itu umur sekitar 2 mingguan 15 hari itu nanti ditebar di sini dulu. Sekitar ada 5.000 atau 10.000 bahkan. Nanti kurang lebih 1 bulan kita pilih, kita sensir, kita pilih yang kira-kira bagus, kita sisihkan. Dari sekian ribu itu paling nanti kita ambil hanya ratusan saja. Baru kita besarkan seperti ini. Pak Pri, ada makanan khusus untuk ikan koi ini? Sebenarnya untuk makanan khusus tidak ada, cuma kita pakai untuk makanan pokoknya pakai makanan pabrik, tapi untuk khususnya mungkin kita ada racikan sendiri biar ikan itu lebih warnanya lebih ngejreng, lebih jernih,
dan ukurannya juga sesuai dengan postur tubuhnya. Kadang ikan besar tapi posturnya kecil, ikan kecil posturnya gemuk, jadi kan nggak simetris. Makanya kita sesuaikan untuk makanannya. Kalau kondisinya cuacanya musim hujan itu kan kadang ikan rawan penyakit gitu loh. Nanti kita sesuaikan untuk makan sesuai dengan kondisi cuaca. Pak Pri, bisa jelaskan jenis koinya? Iya, baik. Terima kasih. Jadi kita, khususnya saya sendiri ini lebih seneng atau lebih favorit ke jenis koi yang Kohaku sama Kohaku Sanke. Karena apa? Karena dari segi warnanya juga nggak terlalu banyak. Paling kalau Kohaku itu hanya merah dan putih saja. Terus pangsa pasarnya juga lebih cepat untuk untuk lagunya gitu, masyarakat. Kohaku ya, Kohaku. Kohaku. Tadi yang Kohaku Sanke Kohaku Sanke. gimana? Kalau Kohaku Sanke ada hitamnya, jadi warna merah putih, ada hitamnya juga, Ya? 3 warna. Kohaku Sanke itu yang lebih laku ya? Lebih laku, lebih cepat kalau untuk para penghobi. Jadi kalau indukannya juga? Ya, indukannya Kohaku Sanke. Pak Pri, ini kan di sawah ya. Airnya sumbernya dari mana? Ya, dari sawah ini untuk airnya kita pakai air dari apa? Dari sumur, pakai air tanah. Oh, air tanah langsung. Jadi memang kita ngambil dari air sumur, dialirkan ke sini ya? Ke sini ya, betul. Penyakit apa sih yang biasa dari ikan koi ini? Kalau penyakit kebanyakan paling kalau musim hujan gondong. Ya, gondongan itu di insangnya itu membengkak. Terus kalau pancaroba itu jamur. Ya, jamur. Terus nanti kalau biasa seperti ini ada kutunya, biasanya kutu ikan itu. Itu penyebabnya ya karena sirkulasi airnya jelek. Kondisi airnya sudah jelek. Itu karena cuaca. Cuaca juga. Karena cuaca. Pak Pri, bisa tahu nih modal awal usaha ikan koi ini? Ya, modal awal sebenarnya kita kalau koi itu modalnya ya hanya tempat atau lahan saja, karena khususnya di wilayah Kabupaten Blitar ini koi ini sudah banyak sekali. Persaingan? Kalau persaingan di sini ya lumayan ketat persaingan, karena banyak sekali ini di sekitar sini aja. Itu yang sebelah ini tadinya juga ini kolam-kolam. Jadi modal awalnya yang jelas kita punya lahan ini aja dulu. Ini Pak Pri lahan sendiri atau lahan sewa? sendiri? Lahan sendiri ini. Kebetulan dari orang tua. Dulunya sawah. Betul. Dikembangkan jadi kolam. Koi. Lahan dulu ya. Jadi kalau di perumahan kecil itu nggak bisa ya? Ya sebenarnya bisa, kita pakai sekarang pakai pet atau dari terpal itu bisa. Bisa, itu juga bisa dikembangkan. Yang diameter 2 meter persegi itu, yang bulat, yang 2 meter atau yang 3 meter itu juga bisa. pH airnya mempengaruhi nggak? Betul, pH air juga sangat mempengaruhi sekali. Makanya ini dibuat sirkulasi air ini biar terus berganti dan terus berjalan ini untuk ini pH air itu juga. Ada sistem pembuangannya. Sistem pembuangannya. Terus ngambil air dari sumur. Oh. Itu berapa hari sekali untuk penggantiannya? Paling kita ganti air itu setiap hari, kita nyalakan pagi paling 1 jam, nanti sore 2 jam gitu saja sudah cukup. Oh, pagi dinyalakan, dialirkan, nanti sore dialirkan lagi sudah. Karena pasti mengalami penguapan. Penguapan, betul. Untuk indukannya awal mula berbisnis koi ini, Pak Pri beli. Ya, awalnya harga berapa nih? Ya, awalnya kita beli borongan. Awalnya kita beli borongan. Borongan 1 kolam gini ada 50 ikan. Kita borong semua, lalu kita sisihkan, kita pilih yang kira-kira cocok untuk indukan. Dari segi posturnya bagus, terus tulang-tulangannya besar. Ya, ini pasti nanti akan menjadi induk yang bagus juga. Pak Pri, dalam menjalankan bisnis ini sendiri atau
Ada yang bantu? Ya, jadi dalam beternak koi ini atau usaha koi ini saya dibantu oleh ponakan saya satu dan ada karyawan satu orang juga. Jadi 2 orang yang bantu saya. Orang itu bertugas Bertugas sebagai ini ngontrol air dan barangkali ada yang mau pesan ikan. Pak Pri dinas di Satuan Reserse Narkoba. Ya, narkoba. Yang aktivitasnya tentu sangat sibuk ya Pak ya. Iya, betul. Gimana membagi waktunya nih? Ya, sebenarnya kalau dibilang sibuk ya sibuk. Tapi kita ternak koi atau budidaya ikan koi ini kan nggak tiap hari dipakan juga nggak apa-apa. Ini 3 hari atau 5 hari nggak dikasih makan, yang penting air sirkulasi airnya tetap berjalan, tetap aman-aman saja. Nggak apa-apa. Kita ngasih makan kadang malam pada saat pulang kerja, tengah malam itu kasih makan. Kalau nggak gitu pagi sebelum kita berangkat kerja itu kita kasih makan. Gitu aja. Yang penting sirkulasi air ini tetap berjalan. Kalau untuk masalah pakan itu menyesuaikan aja. Pak Pri ini tadi umur berapa ya? Ini sekitar umur 2,5 bulan sampai 3 bulanan lah. Yang ditaruh di sini. Yang ditaruh di sini. Ada kolam lainnya enggak? Ada di tempat yang satunya ada. Itu juga pembesaran juga. Ya, usianya masih sekitar 1 bulanan di sana. Usia 1 bulan. Ya. Bisa kita tengok Pak? Boleh, kita lihat di sana. Mari. Ayo Sobat Humas, kita tengok kolam satunya ya. Pak Pri, ya. Nih jika ada nih Sobat Humas yang ingin beternak koi, mungkin ada tips and triknya dari Pak Pri nih, dari segi modalnya, dari segi perawatannya, dari segi untuk penanggulangan hamanya, bagaimana Pak Pri? Ya, jadi sangat-sangat sebenarnya untuk bisnis koi ini sangat-sangat menjanjikan sekali. Makanya dari Sobat Humas barangkali punya lahan atau punya tempat yang kosong bisa difungsikan untuk usaha koi. Jadi awalnya kita modalnya kalau memang kita tinggalnya di perkotaan, kalau ada tempat kita bisa beli pet lebih efektif, lebih harganya juga sangat murah sekali itu. Nah, itu dari segi tempat. Kalau di perdesaan seperti ini ya di perkampungan ya kita pakai persawahan, bisa sewa sawah gitu. Ini sawah ini dasarnya ini loh Pak Pri. Ya. Saya penasaran ini dikasih alas nggak? Enggak, ini dasarnya tanah biasa, hanya pinggirnya ini aja galengan atau pembatas ini cuma dikasih plastik itu aja, plastik membran itu. Oke Sobat Humas, demikian tips and trik dari Pak Pri. Bagi Sobat Humas yang mau beternak koi, silahkan belajar sama Pak Pri. Boleh, silahkan. Semoga podcast hari ini menginspirasi bagi Sobat Humas yang ingin beternak koi. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Terima kasih.